Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali ya dengan mata kuliah Teknologi Informasi ya. Sebelum kita lanjutkan ya, Bapak mengucapkan mohon maaf lahir batin ya apabila ada salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, baik. Eh, Pada kesempatan ini ya setelah berlibur ya kita lanjutkan dengan mata kuliah Teknologi Informasi pada bab Microsoft Excel. Nah, sebelumnya ya Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang sudah bekerja dengan baik, dengan teliti, dengan telaten ya, membuka video, kemudian mempraktekkan ya, kemudian mengupload. Saya kira apa yang Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa lakukan ya itu untuk kebaikan ya Bapak dan Ibu untuk menambah kompetensi ya di dunia kerja. Ya mudah-mudahan yang sudah melaksanakan baik ya kompetensinya bertambah sehingga di kantor ya atau dimanapun saudara berada ya dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan Microsoft Word. Nah, sekarang setelah UAS ya kita mencoba memahami yang berkaitan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini tujuan utamanya adalah mengelola ya atau membuat data yang berhubungan dengan angka dan tabel ya, satu lagi grafik. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 ya, mengolah angka, tabel, dan grafik. Nah, untuk pertemuan hari ini ya kita coba membahas ya dasarnya dulu ya berkaitan dengan Microsoft Excel. Jadi sekali lagi tugas utama Microsoft Excel itu berkaitan dengan angka ya, dalam hal ini hitungan-hitungan, berkaitan dengan rumus ya, berkaitan dengan grafik dan tabel. Nah, sebelum kita bekerja, kita pahami dulu ya menu-menu yang tertera di sini ya, yang tertera di Microsoft Excel ya. Menu-menunya pada dasarnya mirip dengan Microsoft Word. Nah, ini ya. Nah, sudah tidak asing lagi. Nah, yang sangat berbeda di sini di Excel itu terdiri dari kolom ya dan baris. Nah, gitu ya. Kolom dan baris. Nah, jadi sebelum Bapak lanjutkan, sekali lagi apa yang Bapak lakukan di layar Excel, ya teman-teman harus memberikan contoh dan mengikuti ya. Nanti videonya kembali di linknya dikirimkan kembali di grup. Nah, jadi Excel itu ya terdiri dari kolom dan baris. Nah, ini kolom, ini baris. Nah, berapa jumlah kolom? Ya, ini kurang lebih 200 ya, 200 lebih ya. Mulai dari A ya. Kita misalkan mau lihat dari A sampai mana ya? Kita kontrol panah kanan. Nah, dari A sampai XFD. Nah, ini ya, dari A sampai XFD. Kurang lebih 256 kolom ya. Kita kembali home ya. Ya. Kembali jadi home itu kembali ke sel A1. Kemudian kolom ini ya bisa dilebarin. Nah, ini kalau kita tahan ini lebarnya ya 8,43 ya. Nah, ini kita lebar. Lebarnya ini paling luas juga 260 juga ya, 260 per ya per kolom nih ya. Nah, coba kalau kita hitung berapa luasnya. Jadi sangat luas ya.
Nah, ini ya, merubah lebar kolom. Nah, merubah lebar kolom. Baris juga. Nah, sekarang baris ini jumlahnya berapa? Tinggal kita klik kontrol atau kita tekan kontrol panah bawah. Nah, ya, jumlahnya 1.048.576. Nah, ya. Coba dibayangkan luasnya itu ya. Luasnya 1.048.576. Nah, jadi nanti kalau ditanyakan berapa luas Excel ya, nah, berapa luas Excel, kita tinggal menyebutkan saja jumlah kolomnya sekian, jumlah barisnya sekian ya. Nah, jadi kita berjalan dari baris 1 sampai baris 1 juta. Gitu. Kalau kita pakai panah gini kapan nyampenya ya? Jadi kita kembali lagi tadi kontrol panah atas atau home ya. Nah, kontrol home. Jadi kembali ke A1. Nah, gitu ya. Nah, baris juga memiliki tinggi. Nah, ini bisa dilebarin ya. Nah, ya, tuh. Ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan kolom. Nah, misalkan di sini kita membuat apa namanya? Ya, membuat angka ya. Nah, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana kalau membuat angka sampai 1 juta misalkan gitu ya, atau membuat angka sampai 100. Nah, jadi langkah yang di Bapak contohkan tadi ini adalah contoh yang salah. Nah, ya. Nah, langkah yang benar itu sebenarnya gini, 1, 2, gitu ya. Kita blok, gitu ya, berhenti, kemudian kita tarik panah bawah. Nah, itu ya. Atau 1, gitu ya. 1, kita klik di sini, ya, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita klik ini, kemudian pilih series. Nah, itu ya. Nah, mana yang Bapak Ibu senangi gitu ya. Nah, tuh. Ya, jadi kalau misalkan membuat baris, membuat nomor jangan sampai mengetik kayak gini ya, seperti yang di awal tadi. Tapi kita sekali lagi kita ketik 2 angka di awal. Kita blok, ya, tarik, gitu ya. Kalau kita mau dari 10, 10, 20, kita blok, tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi kelipatan ya. Kalau misalkan ini 10, 15 ya. Nanti dia jadi kelipatan 5. Nah, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah, merubah lebar kolom ini bisa kita tarik ya, bisa juga kita double klik. Nah, double klik, double klik, double klik. Ini double klik, double klik. Nah, itu merubah ya. Contoh misalkan kita di sheet 2 ya, kita pindah ke sheet 2. Misalkan gini, kita membuat misalkan di sini jumlah hari. Nah, di sini 1, 2, 3 sampai 30. Jadi tinggal gini 1, 2, kita blok, berhenti, tarik ke kanan. Nah, misalkan gitu ya. Tuh. Ya. Kemudian di sini ya misalkan nomor. Nah,
Oke, 1, 2, kita blok, tarik ke bawah. Nah, misalkan sampai sini. Ya, posisinya ini sama ya dengan di Wood. Nah, jumlah hari di tengah-tengah 1 dan 15. Nah, 1 dan 15. Kalau posisinya di tengah-tengah 115 tidak menggunakan tombol ini, tetapi kita blok dulu ya. Kemudian kita klik Mer and Center. Tuh ya, Mer and Center. Jumlah hari. Kemudian nah, ini yang selanjutnya nomor urut. Nah, ini juga ya. Nomor urut di tengah-tengah 3 dan 4 ya. Ini kita blok 3 dan 4 kemudian kita gabungkan keduanya. Nah, posisinya di bawah ya. Mengapa? Karena di sini posisi horizontalnya di tengah, posisi atas bawahnya di bawah. Nah, jadi kita pilih yang ini. Nah, gitu ya. Oke, baru kita kalau data ini kita klik kemudian kita berikan tabel all border, nah hasilnya seperti ini. Ya, ini garis-garis bayangan ya border ini kita hilangkan dulu, misalkan ya view grid line. Nah, gitu ya. Nah, kita kembali ke sini ya, masih merubah lebar kolom. Nah, untuk merubah lebar kolom, ya, ini misalnya lebarnya 1-1 kayak gini ya. Nah, cukup lama kan? Cukup lama kan? Coba bayangkan kalau barisnya sampai 100 ya, tidak akan beres. Jadi caranya bagaimana yang cepat? Kita blok, ya, jangan diblok kayak gini ya. Bloknya panah di huruf, tek. Nah, tahan, tarik ke kanan, ya. Kemudian ambil salah satu, boleh di sini, boleh di mana saja ya. Ambil salah satu, kemudian kita ubah. Maka yang lainnya mengikuti ya. Oke, Bapak ulangi. Ya, kita blok, ambil salah satu, tarik. Nah, gitu. Baris juga begitu ya, kita blok misalkan gitu ya, kita tarik misalkan dilebarin. Nah, gede juga ya. Kita ambil lagi, tarik. Nah, seperti itu ya, merubah tinggi baris dan lebar kolom ya, merubah tinggi baris dan lebar kolom. Ini dasar ya, merubah tinggi baris dan kolom. Nah, sekarang bagaimana menambah baris dan kolom? Nah, menambah baris ya misalkan gini. Ya, menambah itu artinya apabila ada yang tertinggal atau kurang gitu ya, menambah baris ya. Nah, tinggal sini aja. Nih, menambah baris tinggal kita blok di sini ya atau kita blok di sini kemudian kita tarik. Nah, nambah kan 24, nambah lagi. Nah, gitu ya. Nah, sama dengan ini ya. Nah, ya. Kita tarik, kita tarik. Oh, 16 kan. Nah, ini nggak ikut, tinggal blok lagi, merge cell. Kemudian, nah kembali seperti itu. Ya. Nah, itu merubah, menambah baris dan kolom. Bagaimana kalau menambahnya di tengah-tengah? Ya, misalkan kita menambah di antara 6 dan 7, kita tinggal klik kanan, tuh, insert. Tuh, bergeser kan? Klik kanan, insert. Nah, 2 kali. Kalau mau nambah lagi, langsung F4. Nih, F4 ya, mana F4. Tuh, 1, 2, 3, 4. Ya, 4.
Begitu juga kalau kita mau menambah baris. Misalkan sini ada yang tertinggal, menyisipkan, klik kanan, insert. Nah, selanjutnya tinggal 4 kalau mau nambah. 1. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kalau mengurangi bagaimana? Ya tinggal klik kanan, delete. Tinggal F4, menarik. Tuh. Gitu ya. Nah, itu lagi F4. Ini juga klik kanan, ya. Nah, tuh. Ini menambah baris dan kolom, mengurangi juga. Nah, bagaimana cara memblok? Nah, memblok, ya kita tinggal blok aja gini. Bisa ke bawah, bisa ke kanan. Nah, kalau ini kita blok seperti gini, ini areanya namanya dari C2 ya sampai dengan Q5. Dari C2 sampai dengan Q5. Kalau kita bloknya seperti gini, ini nama areanya apa? C5 sampai dengan Q15. Ya, C5 sampai dengan Q15. Itu area nama range-nya ya. Kalau kita bloknya seperti gini, berarti nama range-nya apa? D5 sampai dengan D29. Gitu ya. Itu cara menyebut nama bloknya. Nah, sekarang bagaimana cara menyembunyikan baris? Nah, cara menyembunyikan baris dan kolom. Kita tinggal ini misalkan baris ada yang disembunyikan, berarti misalkan ada hal yang nggak perlu dilihat ya. Misalkan baris 10 dihilangkan, disembunyikan ya. Klik kanan, hide. Nah, hilang kan? Gitu. Bagaimana menampilkannya lagi? Klik kanan, unhide. Nah, tapi kita bloknya di antara 9 dan 11. Jadi kita bloknya di J dan L. Klik kanan, unhide. Tuh, muncul lagi kan? Sama seperti gini, coba sembunyikan baris 10. Klik kanan, hide. Nah, mau baris tampilkan lagi, 14, 15, klik kanan, unhide. Nah, begitu cara menyembunyikan baris dan kolom. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita format sel? Ya, bagaimana kita membuat format sel? Ya. Untuk format sel, ya ini bisa kita gunakan tombol ini. Nih. Ya. Atau kita menekan Ctrl 1. Nah, ini ya, atau kita menekan Ctrl 1. Ya. Nah, jadi ini namanya sel ya. Sel itu adalah pertemuan kolom dan baris. Nah, ini kalau ditanya ini sel berapa? Berarti S9. Gitu ya. Ctrl 1 berarti menampilkan format sel. Nah, format sel itu ya mulai dari number, ya, alignment, kemudian alignment itu apa? Posisi ya. Posisi huruf, posisi angka, kemudian font. Font ini sama dengan yang di sini ya. Kemudian border sama dengan yang ada di sini ya. Kemudian fill, latar belakang ya. Nah, gitu ya. Nah, fill ini ya sama dengan yang ada di sini. Ya, kita misalkan ini ya. Nah, ini ya, warna-warna ini, kemudian kita bisa juga format border, kemudian more border, kembali lagi ke sini ya. Nah, jadi misalkan penggunaan border ini bisa melalui tombol ini, bisa juga menggunakan Ctrl 1. Nah, ini ya. Nah, border ada non, ada jenis-jenis garis, ada warna-warna garis, ya, posisi, ya, border ini, ya, posisi kotak, ya. Ini angka, ini posisi horizontal, vertikal, ya.
ya. Nah, contoh kita membuat, misalkan kita pindah ke sheet 3 ya, membuat tabel misalkan ya, nomor urut ya, nama pegawai ya. Ya. Kemudian tempat tanggal lahir ya. Jadi per kolom dianya ya. Kemudian gaji pokok misalkan ya. Nah, contoh ini ya. Nah, ini kita lebarin. Caranya di double klik. Double klik, double klik, double klik. Nah, ya. Misalkan nomor 1, 2 ya sampai 10 misalkan ya. Nah. Nah, ini kita bisa lebarin misalkan gini ya. Nah, kita lebarin kayak gini. Ya, kemudian kita blok, posisinya atur, ya tebal. Kemudian jangan lupa tombol wrap text. Nah, wrap text ini pemotongan kalimat. Ini ya. Nah, wrap text. Tidak ada perubahan ya. Mengapa? Apabila lebar kolomnya lebih kecil daripada data, maka datanya akan ke bawah. Contoh ini ya, kita kecilin. Tuh, dia ke bawah kan. Ini fungsi dari wrap text. Nah, jadi kan kita membuat data itu harus rapih ya. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Nah, format sel ini ya. Nah, format sel ini untuk mengatur angka ya. Mengatur angka. Contoh, misalkan gaji misalkan ya 5 juta. Nah, 4.500.000. Nah, agak susah kan? 10 juta. 1 juta. 2.500.000. Nah, contoh nih. 100.000. Nah, kenapa kita harus format? Format itu tujuannya untuk mempermudah kita membaca data. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ini 5 juta apa 500.000, nah itu ya salah satu cara ya, salah satu contoh maksudnya ya. Kenapa kita harus format? Untuk membantu kita memperindah dan mempermudah kita membaca data. Nah sekarang ya kita format caranya karena ini banyak kita blok dulu. Nah di sini ada bentuk-bentuk format ya. Nah jadi kontrol 1 ini bentuk-bentuknya ada number, currency, accounting, tanggal, dan seterusnya ya. Nah, tapi disediakan di sini di layar ada koma ya, ada persen. Nah, jadi kalau ada di layar ya kenapa harus kita gunakan ini ya. Nah, coba kita klik koma tuh ya. Sehingga kita lebih mudah membacanya. Ya, lebih mudah membacanya. Tadi kan ini 10 juta, 1 juta. Nah, kalau dengan format ini kan lebih gampang kita baca ya. Ini tombol ini menambah tuh ya, 2 desimal. Biasanya kalau di keuangan seperti ini, 2 desimal. Tapi kalau tidak menggunakan, klik lagi ini decrease desimal. Ada increase, ada decrease. Nah, gitu ya. Nah, ada decrease, ada increase. Oke. Nah, nah selanjutnya bagaimana dengan persen? Ya, misalkan 5%. Nah, 5%. Tinggal klik persen. Ya. Nah, itu ya. Persennya seperti gitu, 5%. Beda dengan menulis 5%.
Tuh, ya, 5%. Coba 5,25%. 5,25%. Tuh, ya. 10,6%. Oh, ya, 10,6%. Tuh. 0,6 ya. Nah, 0,6. Nah, ini namanya 2 desimal. Ya, 2 desimal. Tinggal misalkan kita ingin 0 desimal ya, tinggal kita sini ya. Degrees. Tuh. Ya, 11%. Terjadi pembulatan. Itu ya. Tuh. Jadi 5 ke atas dibulatkan 1. Kita ingin menambah desimal di sini, mengurangi di sini, ya. Nah, jadi itu tinggal kita atur-atur saja ya. Jadi kalau persen itu pasti yang benarnya itu ya, penulisannya bukan 5% tapi 5 ya, 5,0%, karena persen itu adalah sifatnya real ya. Tipe datanya real. Maka selalu 2 digit desimal. Itu persen ya. Kemudian format yang lain kalau mau ada rupiah tinggal kita klik. Nah, di sini ada rupiah. Tuh ada rupiah, tapi kan orang sudah tahu ini adalah format rupiah, jadi nggak usah kasih ya. Nah, hilangkan lagi. Kemudian kita lihat format-format yang lain. Ya, kontrol 1. Currency itu tadi uang ya, accounting ya. Bagaimana format accounting ya? Kita buat. Ini tinggal klik sana ya, accounting. Ya. Nah, ini sudah format accounting nih ya. Ini format accounting. Kemudian penulisan tanggal. Nah, tanggal misalkan hari ini tanggal 18 kan ya. Nah, tanggal 18. Tinggal kalian tulis 18 garis miring 5 garis miring 21. Nah, ciri bahwa yang kita tulis itu benar, dia berada otomatis di sebelah kiri. Kalau ada di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa salah ya. Jadi kalau angka itu otomatisnya di kanan, kalau huruf otomatisnya di kiri. Nah, ini misalkan hari ini ya. Nah, bagaimana misalkan tanggal lahir kita? Misalkan tanggal lahir Bapak tanggal 7 garis miring 06 garis miring 73. Tuh ya. Misalkan tanggal tanggal apa lagi ya? Tanggal lebaran kemarin. Ya, misalkan tanggal 10 garis miring 5 garis miring 2021. Nah. Nah, tanggal ini bisa kita ubah. Ini ya, kita ubah. Ya, kalau urutan penulisan tanggal yang Indonesia itu ya D tanggal dulu, mon bulan tahun. Kalau formatnya Inggris bulan dulu, tanggal baru tahun. Nah, karena ini agak sulit kita baca, misalkan gitu ya, kita format supaya mudah kita baca ya, kontrol 1, date. Nah, ini kan banyak format-formatnya kan. Nah, tuh ada hari ini dengan hari ini, tanggal ini tahun. Nah, ini 18 Mei misalkan ya. Tuh, 18 Mei. Kontrol 1 lagi supaya ada harinya ini berarti ya. Tuh, Kamis gitu. Jadi kalau kalian ingin tahu tanggal lahirnya tinggal format tanggal lahir kalian ya tinggal format saja seperti tadi ya, kontrol 1,
pilih hari ya, seperti yang punya Bapak. Berarti Bapak lahirnya hari Kamis gitu ya. Kalau kalian lahirnya hari apa kan tinggal tahu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan hari apa 1000 hari dari sekarang ya, berarti sama dengan tuh ya, sama dengan ditambah 1000. Nah, 1000 hari ke depan itu adalah hari Senin 12 Februari 2024. Gitu ya. Kalau misalkan mau dikurangi dari sekarang 1000 hari yang lalu itu hari apa? 1000 hari yang lalu itu hari apa? Berarti sama dengan ini dikurangi 1000. Oh, berarti 22 Agustus 2018. Itu ya. Itu berkaitan dengan tanggal. Ya. Kemudian ya format-format yang lain lagi ya persen sudah yang kita gunakan saja ya. Nah, jadi yang kita pakai ini general, currency, accounting, date, time. Time juga sama ya, persen yang sering kita pakai ya. Kalau ini kita mau ini namanya general, kita generalkan. Ini ya, Ctrl 1, kita generalkan. Kembali ke posisi semula ya. Nah, gitu. Itu berkaitan dengan format number. Nah, bagaimana dengan alignment? Ya, alignment ini posisi, ya, posisi data ya, posisi data kita adanya di mana ya, baik horizontal maupun vertikal posisinya ya. Nah ini kalau tadi yang ini ya bisa di sini ya, bisa juga di sini ada wrap tag tuh ya, ada merge cell, bisa ini merge cell gitu. Nah, contoh nih ya, misalkan saya menulis di sini 1.000.000. Nah, posisinya kan gini ya, posisinya nih ya, bisa di sini, bisa juga kita Ctrl 1 ya. Nah, ini kan horizontal center center. Nih, ada left, ada V, justify. Nah, center center. Nih ya. Nah, ini posisinya center right. Nah, coba kita lihat, benar nggak? Nah, ya. Posisi horizontalnya adalah right, ya. Posisi vertikalnya adalah center. Tuh. Coba. Posisi horizontalnya adalah left, vertikalnya center kalau kita oke. Ya. Nah, mengapa tidak rubah? Ini karena adalah angka ya. Kalau huruf pasti dia ke kanan gitu ya. Dia ke kiri maksudnya gitu ya. Contoh nih, misalkan kita terus lagi ya. Tempat tanggal lahir. Nah, nih. Tuh. Kita ke sini ya, tengah. Kalau kita pindahin ya ke bawah, kita supaya dia ke bawah kita praktek. Ya. Ctrl 1, center misalkan top. Oke, dia ke atas. Ya, kita ke bawah lagi ke tengah-tengah. Ctrl B, misalkan gitu ya. Ya. Nah, penggunaan tombol ini ya, penggunaan tombol ini sangat perlu, sangat penting. Misalkan apa yang belum sini misalkan ya, just TV, penggunaan just TV, center across ya, center across itu ini tadi center across di tengah-tengah dari beberapa kolom. Kalau tadi ini center across di tengah-tengah kolom, tapi kalau center across di tengah-tengah dari beberapa kolom.
1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa sel ya. Nah, coba kontrol 1, horizontal center across. Nah, kemana dia ya? Ini misalkan center horizontal center across. Tuh ya. Nah, jadi di tengah-tengah dari beberapa kolom. Beda dengan menggabungkan. Kalau menggabungkan dia jadi satu sel. Nah, kalau ini di tengah-tengah dari beberapa kolom. Oh, ya. Kita kembali lagi kontrol 1 center across. Kita ketengahkan kembali general ya. Nah, gitu ya. Namanya center across. Nah, misalkan penggunaan Just TV ya. Nah, misalkan kita ganti di sini ya. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dari Sumatera ya sampai dengan Irian Jaya, di mana Sulawesi merupakan pulau yang ada di tengah, tengah-tengah ya, sehingga ukuran waktu di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Nah, coba posisinya kalau kita lihat tidak terlihat ya. Nah, ini satu sel ya, kita tinggikan, misalkan gini ya. Tuh, satu sel tapi tidak dia rata sebelah kiri tapi tidak rata sebelah kanan ya. Tinggal kontrol 1, kita pilih ya, horizontalnya itu Just TV. Nah, tuh ya kan, dari satu kolom. Kalau mau 2 kolom ini kita atau 3 kolom ya, misalkan gini ya. Nah, ini kita gabungkan dulu ya, merge cell. Merge cell. Kita mundurin dulu ya. Kontrol 1. Nah, horizontalnya ya kita Just TV ini gitu ya. Kemudian ini prakteknya dia ke bawah ya, kalau dia sudah full kolomnya kemudian kita gabungkan. Gabungkan yang mana? 1, 2, 3, 4. Itu ya. Vertikalnya adalah top. Nah, posisinya kita klik oke. Tuh, top di atas ya. Tuh. Nah, penulisannya seperti gitu. Ya. Nah, itu penggunaan ya, penggunaan praktek merge cell ya. Nah, sekarang bagaimana dengan penggunaan inden? Nah, penggunaan inden. Ya, contoh misalkan ini. Kalau penggunaan inden itu agak maju sedikit. Ya, agak maju sedikit ya, misalkan ya. Nama pegawai ya. Andi, Roni, Desi ya. Roni, Desi, Anton. Nah, kalau ini kita blok, kemudian kontrol 1, kemudian kita ganti ya. 2 misalkan ya, left indent disebutnya ya. Oke. Tuh, dia ke kanan kan. Agak ke kanan. Gitu ya. Tuh.
Kontrol 1. Ini kita nolkan lagi. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kontrol 1. Kalau yang ini tinggal kita putar-putar saja. Tuh, ya. Kita putar-putar saja. Ya. Oke, begitu berkaitan dengan alignment ya. Berkaitan dengan font sama dengan yang ini ya, berkaitan dengan border. Nah, border seperti apa ya? Coba kita tes untuk border ya. Menambah sheet, tinggal klik ini. Nah, sekarang border. Ini maaf. Border untuk ya, kita misalkan gini. Border. Nah, ada di sini memang ya. Tuh. Sama ya. Langsung. Ada non, ada inside, ada outline ya. Outline ini sama, yang ini saja ya. Ini menunjukkan area blok. Nih, menunjukkan area blok. Tuh. Ya, outline, kemudian inside, tuh, oke. Nah, ya kan? Kalau kita Ctrl Z, mundur dulu. Bisa kita dari sini juga ya, all border. Mau pakai yang mana ya. Jadi berbagai macam cara ya. Kalau ini digunakan untuk mengatur ya, mengatur garisnya yang tebal, misalkan ini ya. Nah, oke. Tuh. Sini ada nggak? Tuh, ada ting namanya ya. Ting. Tapi di pinggir saja dianya ya. Satu, garisnya ini, kemudian ini, oke. Tuh. Garisnya mau putus ya, misalkan yang ini, klik kanan, ya, yang ini berarti yang bawah ya. Ini kita buang, ganti dengan yang double, ini, oke. Tuh, ya, view jadi lain. Tuh, jadi deh. Nah, ya. Itu berkaitan dengan format kontrol 1. Ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi ya, yang lainnya lagi membuat tabel, ya. Nah ini kita misalkan ya kontrol 1. Nah jadi membuat tabel di sini berkaitan dengan border ya, berkaitan dengan border. Nah ini garisnya ya, tinggal kita coba-coba saja ya. Kalau warna garis ya, tinggal ini ya. Misalkan yang di warna yang tengah ini, tuh putus-putus. Nah itu ya. Ini sebagai dasar ya, karena kalau dasarnya tidak bisa gimana mau lanjutnya? Gitu. Ya. Nah, kemudian sheet ini kita bisa ganti ya. Misalkan ini namanya angka, double klik ya, angka. Ini double klik lagi tabel misalkan ya. Ini double klik lagi, ini format. Ini contoh tabel misalkan ya. Nah, contohnya begitu ya. Ini kalau mau dikasih warna, klik kanan, tab color ya. Ini klik kanan. Nah, oke. Itu contoh-contoh ya. Kemudian print preview. Nah, print preview di sini kita mau mencetak, tuh ya. Jadi tinggal print preview yang ini nih. Nah, print preview yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, berkaitan dengan halaman, ya posisi, ya, kemudian kertas, kemudian page setup, itu ya. Nah, contoh ini kan spotlight. Kemudian kita pilih landscape misalkan, oke, tuh jadi landscape ya. Kita pilih portrait, oke, ya. Nah, page setup, kemudian kita pilih margin. Nah, ini posisi-posisinya ya.
Ada horizontal. Kalau center horizontal, dia ada di tengah-tengah. Tuh. Kalau misalkan kita pilih margin ada di atas bawah, dia ada di bawah. Tuh, di tengah-tengah antara bawah dan atas. Gitu ya. Kalau misalkan kita ingin ada catatan kaki, tinggal klik di sini, footer ya. Ya, halaman misalkan page 1, nih ada di sini catatannya ya. Kalau kita ingin ada page 1 off, 1, kita klik itu ya. Footer. Ya, footer itu catatan kaki ya. Kemudian kalau kita mau rubah tinggal custom footer. Ini ya. Misalkan di sini kita tulis di sini misalkan halaman. Nah, kan gitu. Oke. Tuh ada halaman ya. Ada catatannya. Tuh ya. Bisa kalian tambahkan misalkan tanggal sini ya. Mana tanggal? Jam misalkan. Tuh, sini tanggal misalkan. Date. Oke. Nah, sini ada tanggal tertulis. Gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya ya. Itu berkaitan dengan format cell. Kemudian kita kembali lagi sini. Ya, home saja. Berkaitan dengan pencetakan. Ya, saya contohkan cara ngopi ya, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, kita tarik, klik kanan, delete. Nah, ini kan jadi 2 halaman, jadi 3 halaman nih ya. Ya tuh. Nah, kita jadikan 1 halaman. Berarti kita misalkan page setup, landscape, ini. Nah, masih ada 2 halaman juga ya. 2 halaman. Kita jadikan 1 ya. Berarti kertasnya pakai legal, pakai folio ya. Bagaimana? Ada folio. Nah, ada folio nih. Tuh. Masih ada juga ya. Tuh. Ya, kita ini ya kita hapus dulu, dia ada di atas ya. Ini ada 2 halaman kan? 2 halaman. Jadikan 1 halaman. Gimana caranya ya? Kita klik ini margin ya, sudah diatur-atur di sini, nggak masuk juga ya. Nggak masuk juga. Ini kita hapus yang ini misalkan ya, delete, kita print lagi kembali. Masih ada juga 2 halaman. Nah, masih ada juga. Gimana caranya supaya masuk? Nah, bisa kita dari sini ya. Kita paksa masuk skalanya jangan 100, misalkan 90 misalkan. Oh, jadi masuk kan? Nah, jadi masuk. Oh, skalanya. Jadi masuk itulah print preview ya. Nah, sekarang kemudian format kondisional. Format kondisional ini digunakan untuk bermacam-macam ya formatnya. Ya, misalkan gini. Kalau berkaitan dengan angka ya, misalkan angka di sini, ini nanti kita format kondisional bisa nanti kita coba pada tabel-tabel yang lain ya. Ini berkaitan dengan kondisi ya. Ya, misalkan angka nih ya. Angka 100, 90, 55, 25, 98, 35, 75, 80, 25, 67, 78, 87, 90 misalkan. Nah, kita format kondisional ya. Kita blok dulu, klik, ya. Kemudian kita
Nah, highlight ya. Lebih dari, nah, tuh, lebih dari, misalkan lebih dari 70. Nah, yang dikasih warna lebih dari 70, misalkan warnanya yang green with, tuh, oke. Nah, jadi yang berwarna saja 70. Nah, ini bisa kita gunakan untuk keuangan ya. Angka-angka yang di bawah sesuai dengan kriteria yang kita tentukan ya. Gitu. Sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Ini format kondisional ya. Format kondisional. Nah, ini bisa kita seperti ini ya. Grafik. Nah, jadi banyak ya kita itu berkaitan dengan format kondisional. Nah, silakan teman-teman mempraktekkan ya, mempraktekkan mulai dari merubah lebar kolom, ya, kemudian menambah baris, merubah lebar baris, ya, merubah angka, kemudian menambah baris, ya, kemudian print preview, membuat tabel dan seterusnya, ya. Silakan buat, ya, mau dari materi yang Bapak sampaikan tadi, ya, dalam bentuk video, ya, kemudian linknya dikirim lagi ke grup masing-masing, ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.